Halo semua, kembali lagi di GPM Media Channel bersama kakak Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tes intelijensia umum untuk CPNS, BUMN, STAN, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Oh, bukan yang pertama Kak, yang ke-17. Oh, berarti ini adalah lanjutan dari soal yang kemarin ada di video sebelumnya. Ya, bisa dilihat lagi video yang sebelumnya. Oke. Nah, sekarang rentan lawan katanya apa atau antonimnya apa ya. Mungkin salah satu cara untuk kamu bisa menjawab antonimnya apa, kamu harus tahu dulu makna atau setidaknya kamu tahu penggunaan kata tersebut di mana. Coba kamu ingat-ingat lagi, ulik-ulik lagi ya. Kamu pernah dengar kata rentan ini di mana sih gitu ya. Nah, rentan ini kan biasanya kita gunakan untuk konteks penyakit ya. Rentan terkena penyakit artinya mudah terkena penyakit. Nah, kira-kira lawan kata mudah terkena penyakit apakah rapuh? Tentu tidak ya. Rapuh bukan. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja nih yang bukan. Rapuh bukan. Rusak, apalagi rusak ya. Kebal. Nah, ini mungkin kebal bisa, tapi kebal tuh kalau kamu cek pilihan D, dia ada imun. Nah, kan itu kan. Kalau ada yang lebih tepat, kalau kebal kan konteksnya belum tentu penyakit ya. Kebal itu kan bisa jadi kebal yang kayak debus itu kan kebal juga ya. Nah, kalau dia kebal terhadap penyakit, maka jawabannya adalah yang D, imun ya. Berarti lawan kata rentan, mudah terkena penyakit itu adalah imun ya, kebal terhadap penyakit ya. Maka jawabannya adalah yang D. Langsung kita masuk ke soal yang berikutnya, fraksi. Kamu pernah mendengar kata fraksi di mana kira-kira? Ya, fraksi di mall ada Kak. Di mana lagi adanya? Partai ada Kak? Fraksi partai. Waduh ya, banyak ya kata-kata fraksi ini ya. Nah, fraksi ini secara umum artinya adalah bagian kecil atau pecahan ya. Fraksi itu maknanya adalah bagian bagian kecil atau pecahan juga bisa. Nah, kira-kira lawan katanya dari bagian kecil tuh apa? Iya, langsung kita ketemu pas baca opsi A, keseluruhan. Nah, maka lawan kata fraksi yang maknanya bagian kecil adalah keseluruhan ya. Berarti bagian kecil lawan katanya ya keseluruhan gitu ya. Kalau pecahan sama aja ya, perlahan malah nggak nyambung. Koalisi ya sama-sama kita sering dengar di partai sih, tapi kan artinya beda ya, maknanya bukan sesuatu yang maknanya itu bertentangan koalisi dengan fraksi ya. Kalau zat, wah kayaknya bukan ya. Nah, yang paling tepat adalah yang A. Oke, soal berikutnya lagi dan lagi antonim. Tidak bosan-bosan, tapi nggak apa-apa ya, biar makin jago lagi gitu kan. Abai ya. Kalau abai, kamu cek lah, misalkan kan sekarang lagi nggak ujian nih, boleh kamu cek di KBBI apa sih arti abai. Kalau kamu sendiri mendengar kata abai itu di mana kira-kira? Abai, kamu abai terhadap tugas kamu yang sebenarnya. Abai itu artinya kamu abai, artinya kamu tidak sungguh-sungguh gitu kan. Kamu sering abai terhadap kewajiban kamu ya, atau kamu sering abai dalam mengerjakan tugas ya. Kamu tidak sungguh-sungguh ya. Lawan kata kamu tidak sungguh-sungguh berarti ya sungguh-sungguh ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, soal berikutnya empiris. Oh, sekarang bahasanya agak-agak saintifik ya, agak-agak bersifat ilmiah. Empiris itu apa artinya? Ayo, coba kamu pernah nggak dengar bahwasanya hukum Newton itu adalah hukum yang empiris? Wah, apa itu artinya? Empiris itu didasarkan oleh pengalaman ya. Empiris itu dia didasarkan oleh pengalaman, penemuan, percobaan, pengamatan ya. Pokoknya dia didasarkan oleh sesuatu yang sifatnya itu dialami langsung oleh orangnya. Itu namanya empiris ya. Nah, kira-kira lawan katanya apa di antara A, B, C, D, E? Kalau fiktif itu dia bersifat fiksi atau dalam khayalan ya, dalam hayalan. Sementara empiris tadi bukan sesuatu yang dia berhubungan dengan cerita atau sebagainya ya. Empiris itu adalah sesuatu yang didasarkan kepada pengalaman. Kurang tepat kalau misalkan dia lawan katanya adalah fiktif gitu. Kalau mitos itu artinya adalah suatu cerita
ya, cerita yang berkaitan dengan apa misalkan asal usul gitu ya, atau yang artinya itu dia berhubungan dengan sesuatu yang gaib gitu ya. Kalau mitos nggak ada hubungan dengan empiris gitu ya. Edukatif ya, edukatif itu artinya bersifat edukasi, mendidik, bukan juga hipotetis. Nah, kalau tadi empiris dia didasarkan oleh pengalaman langsung, baik itu penemuan, percobaan. Kalau hipotetis dia didasarkan pada hipotesis. Apa itu hipotesis? Dia tidak didasarkan pada pengetahuan, alias hanya praduga atau hanya dugaan atau hanya sangkaan ya. Maka empiris itu dia berlawanan dengan hipotetis ya. Kalau empiris dia langsung dari pengalaman, didasarkan oleh pengalaman, berarti Newton itu merumuskan hukumnya dari pengalaman gitu kan. Nah, kalau hipotetis dasarnya hanya hipotesis, dasarnya hanya dugaan. Maka mereka maknanya berlawanan ya. Yang satu berdasarkan pengalaman, yang satu tidak, hanya berdasarkan dugaan ya. Maka dari soal ini ya, dari opsinya juga yang paling tepat untuk lawan kata empiris itu adalah hipotetis. Kalau hipokritis, apakah hipokrit? Itu artinya munafik ya. Hipokrit itu artinya munafik. Maka jawabannya tentu saja masih yang D. Oke, soal berikutnya. Semua rumah memiliki jendela dan pintu. Oke, jendela dan pintu. Bangunan A memiliki pintu, namun tidak memiliki jendela. Maka simpulan yang tepat adalah, nah, dibilang tadi semua rumah itu punya jendela dan pintu, artinya rumah itu punya dua-duanya. Sementara bangunan A tadi memiliki pintu namun tidak memiliki jendela. Coba kita baca simpulan yang A pertama. Bangunan A adalah rumah berpintu. Oh enggak, kan tadi rumah harus punya pintu dan jendela, bukan rumah ya. Yang B, bangunan A adalah rumah. Salah juga, yang tidak berjendela ya. Yang C, bangunan A adalah rumah yang tidak berpintu dan berjendela. Dia nggak bisa disebut rumah ya, karena bangunan A tidak punya jendela. Yang D, bangunan A bukanlah rumah berjendela. Iya, yang D, bangunan A bukanlah rumah berjendela. Dia bukan rumah dan dia juga bukan sesuatu yang berjendela ya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke? Lanjut ke soal berikutnya. Semua madu memiliki rasa yang manis. Semua yang memiliki rasa manis mengandung kalori. Sebagian madu yang memiliki kalori tidak kental. Oke, semua madu manis. Semua yang manis punya kalori. Sebagian madu yang punya kalori itu tidak kental. Coba kita lihat opsi A ya. Sebagian madu yang tidak kental tidak mengandung kalori. Salah, tidak ada madu yang tidak mengandung kalori ya. Maka opsi yang A salah. Yang B, sebagian madu tidak kental dan tidak manis. Tidak ada madu yang tidak manis, karena madu semuanya manis. Semua madu memiliki rasa yang manis. Maka opsi yang B salah juga. Yang C, sebagian madu yang tidak manis tidak mengandung kalori. Tidak ada madu yang tidak mengandung kalori. Maka jawaban C juga salah. Yang D ya. Sebagian madu yang kental tidak manis. Coba kalian jawab dalam hati dulu, kakak beri waktu sedikit ya. Nah, yang D juga salah ya. Sebagian madu yang kental tidak manis. Tidak ada madu yang tidak manis. Berdasarkan statement tadi, semua yang memiliki rasa manis mengandung kalori. Semua madu manis. Berarti tidak ada madu yang tidak manis. Yang D salah. Nah, dengan demikian jawabannya tentu yang E lagi. Sebagian madu kental dan memiliki rasa yang manis. Oke, yang kental itu hanya sebagian ya. Artinya yang kental dan memiliki rasa yang manis cuma sebagian ya, karena sebagian lagi tidak kental ya. Maka jawabannya adalah yang E. Oke? Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan-pembahasan soal berikutnya, mandiri-mandiri atau ujian-ujian lainnya, silakan pantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.